Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan ya. Dikarenakan kondisi kita yang tidak memungkinkan untuk mengadakan pembelajaran dengan sistem offline, maka di sini Ibu sudah membuat video pembelajaran yang harus kalian pelajari. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang beriman kepada qada dan qadar Allah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu sudah mencatatkan tujuan pembelajaran apa aja yang harus kalian ketahui dalam materi kali ini. Yang pertama, kalian mampu menyebutkan dan meyakini adanya macam-macam takdir Allah yang berhubungan dengan qada dan qadar. Yang kedua, kalian mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada qada dan qadar Allah. Kemudian, kalian mampu menunjukkan bukti atau dalil kebenaran akan adanya qada dan qadar Allah. Yang keempat, kalian mampu menunjukkan ciri-ciri perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah. Dan yang terakhir, kalian mampu menyajikan dan menceritakan kisah-kisah dari berbagai sumber dalam fenomena kehidupan tentang qada dan qadar Allah. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Beriman kepada qada Allah. 1. Memahami makna qada. Qada berasal dari bahasa Arab yang memiliki beberapa arti. Dalam Al-Quran, kata qada digunakan untuk beberapa pengertian, diantaranya sebagai hukum, ketetapan, dan kejadian. Tiga pengertian di atas dapat kita lihat dalam firman Allah berikut ini, yaitu surat An-Nisa ayat 56, surat Al-Isra ayat 4, dan surat Al-Fusilat ayat 12. Nanti kalian silakan buka di buku paket kalian. Di situ ada Quran surat An-Nisa, Al-Isra serta Fusilat. Yang kedua, bukti kebenaran qada Allah. Qada Allah adalah sebuah misteri dan rahasia dalam kehidupan. Berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan, kita harus meyakini bahwa ketetapan Allah adalah nyata adanya. Ketetapan Allah tidak mungkin dapat dipengaruhi oleh makhluknya karena Allah adalah zat yang maha kuasa. Ilmu pengetahuan manusia hanya dapat mengetahuinya setelah peristiwa itu terjadi melalui kejadian-kejadian yang dapat dideteksi. Contohnya, kita tidak dapat mencegah adanya tsunami, gunung meletus, longsor, dan lain sebagainya. Jadi, hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang mengingkari suatu ketetapan yang telah Allah buat. Nah, di sini udah jelas ya kebenaran adanya qada Allah itu, contohnya ada tsunami, ada gunung meletus, ada gempa, ada longsor, di mana kita tidak dapat tidak dapat merubah ketentuan yang sudah Allah buat, tidak bisa merubah skenario yang telah Allah buat. Jadi kalau ada tsunami, longsor, gempa, kita nggak bisa tuh sebelumnya gitu, jangan ada tsunami, jangan ada longsor, kita nggak mungkin bisa, karena itu semua sudah termasuk dalam ketetapan yang telah Allah buat, dan kita sebagai manusia tidak dapat merubahnya ya. Hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang mengingkari suatu ketetapan yang telah Allah perbuat. Iya, jadi contohnya nih ya, kayak orang-orang yang di luar negeri, ketika mereka mendengar hari kiamat, mereka berbondong-bondong untuk membuat rumah di bawah tanah. Mereka pikir ketika nanti hari kiamat tiba, mereka bisa menghindarinya dengan cara masuk ke rumah bawah itu, ke bawah tanah itu. Padahal kita tahu ya, ketika kiamat terjadi, semua yang ada di bumi maupun di langit akan musnah. Jadi percuma mereka mau buat sedalam apapun, mereka tidak akan bisa menghindari yang namanya kiamat. Oke, next. 3. Bentuk-bentuk qada Allah. Di antara bentuk-bentuk qada Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan Allah tentang kematian makhluknya. Yang kedua, menetapkan bumi sebagai tempat hidup bagi manusia. Dan yang terakhir adalah Allah menetapkan setiap kejadian alam. Nah, ini bentuknya nih. Bentuk ketetapan Allah itu, yang pertama tentang kematian ya. Jadi ketika ada orang yang meninggal, kita tidak tahu sebelumnya ya, kita tidak bisa mengetahui bahwasanya mereka bakal meninggal esok hari itu, karena
kematian sudah Allah tetapkan jauh-jauh hari, bahkan ketika kita masih di dalam rahim atau bahkan kita masih di surga, kita masih berbentuk ruh ya. Jadi sudah Allah tetapkan sebelum kita turun ke bumi. Kemudian Allah menetapkan bumi sebagai tempat hidup bagi manusia. Jadi sebelum Nabi Adam ada pun bumi sudah tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah merancangkan bumi dari jauh-jauh hari untuk tempat tinggal bagi manusia. Kemudian yang ketiga, Allah menetapkan setiap kejadian alam ya, seperti tadi tsunami, longsor, gunung meletus, terus gempa, itu sudah termasuk dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. 4. Perilaku orang yang beriman kepada qada Allah. Berikut adalah perilaku yang mencerminkan keimanan kepada qada Allah. Yang pertama, rajin beribadah dan berdoa kepada Allah. Itu jelas ya, ketika kita memiliki rasa iman kepada qada Allah, insya Allah kita akan semakin rajin beribadah dan berdoa kepada Allah. Contohnya ketika kita mengingat kematian ya, maka kita akan berusaha untuk beribadah dan berdoa kepada Allah agar kita meninggal dalam keadaan baik. Kemudian rajin berusaha dan berikhtiar. Ini sudah pasti. Ketika kita ya seperti tadi, ketika kita tidak tahu kapan kematian kita akan datang, kita akan berusaha dan selalu berikhtiar ya, berusaha untuk melakukan segala perbuatan baik dan berikhtiar memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan usaha-usaha yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, sabar dan berlapang dada dalam menghadapi setiap musibah dan cobaan dari Allah. Nah, sudah seharusnya ketika kita mendapat musibah, kita harus senantiasa bersabar dan berlapang dada. Kita tidak boleh mengeluh, ya Allah kenapa sih hari ini harus ada hujan, ya Allah kenapa sih hari ini harus ada macet. Tidak boleh, kita tidak bisa seperti itu, karena setiap apa yang sudah Allah tetapkan itu terbaik untuk kita. Karena apa yang menurut kita itu baik belum tentu menurut Allah pun baik. Kemudian keempat, tidak takabur dalam hidup. Ketika kita beriman kepada qada Allah, maka kita akan mengerti bahwa kita tidak bisa memiliki sifat takabur, karena yang maha sombong adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang memiliki kesombongan hanya Allah. Kita tidak bisa yang namanya memiliki sifat sombong terhadap apapun yang kita punya. Padahal ketika Allah ambil semua itu dari kita, kita tidak ada apa-apanya. Kita hanya manusia yang lemah, bahkan untuk menolong diri kita sendiri pun kita tidak mampu. Oke, next. B. Beriman kepada qadar Allah. 1. Memahami makna qadar. Qadar berasal dari bahasa Arab yang berarti kemampuan, takaran, atau kadar dan ketentuan. Pengertian ini dapat kita lihat dalam Al-Quran. Berikut beberapa ayat yang menjelaskan tentang qadar. Surat Al-Qamar ayat 49 dan surat Al-Ahzab ayat 38. Nanti silakan kalian buka ya di buku paket. Yang kedua, pembagian takdir. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah qadar berkaitan erat dengan takdir. Menurut para ulama, qadar terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir atau ketentuan Allah bagi makhluknya yang bersifat pasti dan tidak dapat diubah oleh manusia. Contohnya, ya seperti kematian. Kita tidak bisa mengubah kematian. Misalkan besok kita meninggal, tapi sebelum itu kita bilang ke malaikat, jangan ambil nyawaku dulu hari ini, aku pengen mati besok misalkan, jangan hari ini gitu. Itu tidak bisa, karena kematian sudah termasuk ketentuan Allah, ketetapan Allah ya. Tapi tidak bisa kita ubah ya, yang tidak bisa kita ubah, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki wewenang tersebut. Yang B adalah takdir mualak. Takdir mualak adalah ketentuan Allah bagi makhluknya yang masih dapat diubah melalui usaha. Setiap hamba diberi kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya baik menjadi lebih baik. Contohnya, manusia diberi potensi, akal, dan daya untuk melakukan sesuatu agar dapat menjadi lebih baik. Ya, jadi takdir mualak adalah takdir yang dapat kita ubah dengan usaha. Ketika kita berusaha, insya Allah apapun yang tidak mungkin akan mungkin. Misalkan kita tidak bisa matematika,
Tapi ketika kita berusaha belajar dengan giat berdoa, mengerjakan soal segala macam, insya Allah kita bisa merubah yang tadinya kita tidak pandai matematika, kita jadi bisa lebih baik dari sebelumnya gitu. Yang ketiga, bukti kebenaran qadar Allah. Kebenaran qadar atau takdir Allah telah banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya seperti penjelasan Allah mengenai asal kejadian manusia. Sebelum teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang pesat, telah Allah jelaskan bagaimana manusia yang sesungguhnya. Manusia Allah ciptakan dari tanah, kemudian diceritakan manusia berasal dari sperma yang diubah menjadi darah, daging, dan bertumbuh kembang dalam rahim seorang ibu. Nah, ini bukti kebenaran adanya qadar Allah ya, qadar Allah tentang kelahiran kalian. Ketika orang tua berusaha, seorang ibu berusaha untuk menjaga kesehatannya demi anaknya supaya lahir dalam keadaan sehat walafiat, itu salah satu contoh atau bukti kebenaran adanya qadar Allah. 4. Bentuk-bentuk qadar Allah. Allah menciptakan manusia berpasang-pasang. Ya, jadi manusia berpasang-pasang, tidak hanya manusia, bahkan hewan pun berpasang-pasang, itu termasuk dalam bentuk qadar Allah. Kemudian orang yang rajin bekerja menurut ketentuan Allah adalah orang yang memiliki kesempatan untuk menjadi kaya daripada orang yang malas bekerja. Rajin pangkal kaya dan malas pangkal miskin. Nah, itu sudah termasuk dalam qadar Allah. Jadi kita bisa mengubahnya ya, mengubah qadar Allah dengan cara rajin bekerja untuk menjadi kaya. Tidak hanya kaya materi, kaya hati pun jadi. Yang ketiga adalah air. Jika dipanaskan akan mendidih. Ini juga pasti ya, ketika kita memanaskan air pasti akan mendidih. Tidak mungkin ketika air kita panaskan tidak akan mendidih, tidak mungkin, pasti akan mendidih. Begitupun sebaliknya, ketika tidak kita panaskan, air tidak akan mendidih atau tidak akan berubah menjadi panas. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.